Halo rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini saya Randi Kuswanto akan menjelaskan sedikit terkait dengan topik minggu kedua kita ya, yaitu pemilihan bentuk usaha dalam aspek pajak. Nah, kalau kita refresh ke minggu sebelumnya, ada satu subtopik yaitu kapan sih kita harus melakukan manajemen pajak. Nah, salah satu saat yang tepat untuk melakukan manajemen pajak adalah saat pembentukan usaha. Mengapa? Karena dengan melakukan pengelolaan pajak saat pembentukan usaha, kita dapat mengkalkulasikan kontribusi profit yang paling besar dari sisi aspek perpajakan. Kenapa? Karena memang tarif pajak untuk masing-masing bentuk usaha itu berbeda. Nah, sehingga kalau kita memang ingin mendapatkan keuntungan, nah keuntungan dalam tanda kutip ya, dari aspek perpajakan bentuk usaha, maka perlu dilakukan. Tapi apakah penting? Tergantung kebutuhan perusahaan ya, karena pajak ini bukan satu-satunya aspek utama oleh yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, kenapa? Karena saat kita misalnya ingin mendirikan perusahaan, jarang sekali mungkin pajak ini diperhitungkan dari awal. Biasanya saat kita ingin membentuk perusahaan, pasti yang kita targetkan biasanya adalah profit. Karena tujuan dari perusahaan itu didirikan juga menurut undang-undang atau menurut konsep juga ya adalah mendapatkan profit ya, bukan untuk meminimalkan pajak. Nah, jadi walaupun secara normatif yang kita pelajari memang tiap bentuk usaha itu akan menghasilkan kontribusi pajak yang berbeda-beda. Nah, tetapi ini juga memang tidak wajib dilakukan, bukan syarat utama dilakukan perusahaan. Jadi maksudnya begini, manajemen pajak itu bukan syarat utama yang perlu dilakukan perusahaan saat memang ingin mendirikan ataupun mengganti bentuk usahanya. Jadi kalau ditanya penting nggak sih aspek pajak, itu memang tergantung kebutuhan perusahaannya. Nah, apa saja sih alasan perusahaan misalnya mau mendirikan, saya mau mendirikan CV, saya mau mendirikan PT, saya mau mendirikan dalam bentuk koperasi, saya mau mendirikan dalam bentuk perseorangan, apa saja sih determinannya atau faktor-faktor yang menentukan? Ya, banyak ya, ada kalau dari aspek perpajakan jelas tarif pajak orang pribadi dan tarif pajak badan itu memang berbeda. Nanti kita akan bahas secara detail yang di sini ya. Lalu di sini ada kompensasi kerugian. Kalau badan usaha kan bisa mendapatkan kompensasi kerugian. Sementara kalau orang pribadi tidak. Lalu ada perlakuan khusus. Oke, ini ada pajak berganda juga. Ini nanti kita tidak bahas secara spesifik ya. Karena nanti di belakang akan banyak perhitungannya. Saya takutnya nanti waktu kita kurang ya. Di sini juga bisa dibahas sendiri ya. Badan itu apa? Silahkan di pause ya. Nah, karena kita akan fokus di hitungannya. Di hitungannya nanti akan lebih banyak ya. Nah, secara umum bentuk badan usaha ada seperti ini ya. Ada PT, ada persekutuan, CV ya, firma, ada perorangan, yayasan, dan koperasi. Yang berbadan hukum adalah PT dan koperasi ya. Sementara ya dan yayasan juga ya. Sementara CV dan perseorangan ini tidak memiliki badan hukum. Oke, ini ya contohnya ya. PT ini badan hukum, kenapa? Karena ada undang-undang PT-nya. Kelebihannya, kewajiban dan tanggung jawab terbatas. Tidak ada tanggung jawab rentengnya. Tanggung jawab investornya hanya sebatas modal yang diberikan. Jadi tidak akan, misalnya kalau perusahaan yang rugi itu tidak akan mengambil harta pribadi dari investornya. Masa hidup abadi, pemisahan pemilik dan pengurus, modal dapat dipindah tangankan melalui saham, jual beli sahamnya, aspek hukum jelas. Kekurangannya jelas kok, izinnya lebih sulit ya. Biaya pendiriannya juga besar karena ada batas minimumnya. Bidang usaha sulit diubah dalam akte pendiriannya. Ketentuan undangan lebih ketat. Nah, kalau di CV di sini, persekutuan didirikan seorang atau badan yang mana terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan usahanya. Misalnya saya mau buat CV, saya mau buat restoran.
Ya sudah, saya karena handal dalam membuat makanan, saya menjadi sekutu aktif, jadi kokinya langsung ya. Sementara sekutu pasif ya hanya menanamkan modal saja. CV lebih mudah, badan usaha yang banyak di Indonesia, CV juga banyak ya, pilihan bagi UMKM ya, tidak perlu mendapatkan pengesahan Kemenkumham. Sayangnya ini sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas ya. Kalau sekutu pasif tanggung jawabnya terbatas, hanya sebatas modal. Tapi kalau sekutu aktif, misalnya saya tadi buat restoran, tapi saya terlilit hutang, maka itu saya harus melunasi hutang tersebut tidak hanya sebatas modal saja ya, tapi harus menggunakan kekayaan pribadi saya. Nah, ini usaha perorangan terdiri dari dua ya, ada pekerjaan bebas, ini yang memiliki keahlian khusus ya, misalnya dokter atau arsitek. Nah, itu dikategorikan dalam istilah pajak pekerjaan bebas. Sementara kegiatan usaha ya sudah, saya mau bangun restoran juga nih, tapi saya tidak mau pakai bentuk CV, saya mau bentuk pribadi saja. Boleh, itu namanya kegiatan usaha ya. Kelebihan, mudah dibentuk, mudah dibubarkan ya, karena memang perseorangan sendiri saja ya, lebih fleksibel, keuntungan tidak perlu dibagi, pengelolaan sederhana. Ya, kekurangannya risiko pasti ditanggung sendiri ya, modalnya juga kecil, sulit untuk ekspansi. Nah, ini koperasi ya, melengkapi saja, kita tidak akan bahas hitungan koperasi nanti ya. Yayasan juga. Yayasan sendiri sebenarnya bukan merupakan badan usaha. Mengapa? Karena memang tujuannya adalah tidak profit ya tujuannya. Yayasan juga tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikan. Jadi nah kalau misalnya yayasan, UBM itu kan yayasan ya. Nah, jika mau yayasan di bidang pendidikan, jika misalnya mau memiliki usaha kantin, nah itu harus diturunkan lagi badan usahanya. Nah, ini dia topik yang penting dan yang perlu dipahami. Karena saya yakin ini di ujian tengah semester nanti pasti keluar ya soal hitungannya. Maka itu kita akan pelajari bersama-sama karena ini kalau bisa saya bilang kompleks ya, cukup kompleks. Nah, kita harus pahami dulu aspek perpajakan dari PT. Nah, ini sudah saya sederhanakan. Pertama, PT adalah SPDN, berbentuk badan. Clear. PT wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi kan bisa ada pembukuan, ada pencatatan. Apa beda pembukuan dan pencatatan? Kalau pembukuan kan kita harus menggunakan akuntansi ya untuk menghasilkan laporan laba rugi. Sementara kalau pencatatan cukup kita catat omsetnya saja. Beban-beban tidak perlu kita catat. Kita hanya catat pemasukan. Itu sederhananya ya beda pembukuan dan pencatatan. PT harus mendaftar NPWP ya, ataupun NPPKP ya. Pengenaan pajak pada PT terjadi 2 kali, yaitu saat diakui sebagai laba usaha dan saat dibagikan dividen. Nah, jadi kan kita tahu saat perusahaan PT beroperasi ini kan saat menghasilkan laba kan pasti akan kena pajak badan ya, PPh badan yang 25% ya. Mungkin semester-semester sebelumnya Anda sekalian tahunya pajak badan itu 25% ya. Tapi semenjak tahun ini dirubah menjadi sekarang 22%. 2 tahun lagi akan diturunkan lagi menjadi 20%. Nah, jadi untuk soal-soal sepertinya kita akan menggunakan formula terbaru ya. Kita kan harus up to date juga. Jadi kalau misalnya saya tanya atau di soal ada disampaikan tentang tarif PPh badan, maka menggunakan tarif yang terbaru yaitu 22%. Nah, saat dividen juga kan PT kan pasti akan membagikan labanya ke pemegang saham. Nah, pemegang saham ini akan dikenai lagi pajak dividen PPh pasal 4 ayat 2 ya kalau perseorangan yaitu 10%. Kalau PPh 23 untuk misalnya ada perusahaan yang invest di suatu PT, nah PT-nya bagiin dividen, maka perusahaan tersebut kena PPh 23 bukan PPh final ya. Karena bentuknya badan, yaitu lebih tinggi 15%. Gaji yang dibayarkan para pemegang saham dan komisaris dapat dibiayakan kalau di PT. Nah, misalnya kan kalau saya bentuk PT lalu saya bekerja, nah saya digaji juga yang dalam tanda kutip sekutu aktif ya kalau di CV, maka gajinya itu boleh dibiayakan.
Nah, jadi mengurangi PPh badan yang terutang ke pemerintah ya. Lalu di sini penghitungan PPh mengikuti tarif 17 UU PPh yaitu 22% dan 31E yaitu ada fasilitas pajak ya, diskon 50%, nanti kita bahas. Nah, di CV sama SPDN bentuk badan, CV wajib menyelenggarakan pembukuan karena bentuknya badan usaha. CV juga sama di 3 aspek pertama ini. Nah, yang menarik di sini CV ini keuntungan dalam tanda kutip CV ya. Laba yang didistribusikan tidak dikenai pajak. Kalau tadi kan ini kan laba yang didistribusikan ini setara dividen di PT. Itu kan dikenai pajak 10% ya kalau OP. Nah, kalau di CV tidak dikenai pajak. Nah, jadi bersih laba yang sudah dipotong pajak yang dihasilkan CV itu nanti kalau diatribusikan ke pemegang atau ke sekutu-sekutunya itu tidak dikenai pajak lagi. Nah, tetapi gaji yang dibayarkan kepada para sekutu aktif tidak dapat jadi pengurang. Jadi misalnya tadi saya jadi kokinya, head chef-nya, saya dapat gaji, nah itu tidak boleh menjadi pengurang dalam perhitungan PPh badan. Nah, penghitungan PPh terutama mengikuti tarif sama 17 karena ini badan usaha ya. CV dan PT itu sama-sama badan usaha sehingga patokan tarifnya sama. Nah, untuk aspek pajak usaha persorangan, nah ini bedanya ya, karena ini bukan badan usaha ya, menggunakan MPWP, yaitu pemilik. Bisa pembukuan, bisa pencatatan, tergantung omsetnya. Jika di bawah 4,8, maka boleh pencatatan, jika di atas, wajib pembukuan. Di atas 4,8 M ya maksudnya, omset setahun. Nah, PT di persorangan, nah ini ada benefitnya, ada keuntungan lagi, yaitu ada PTKP, yang mana di CV dan PT itu tidak ada. Nah, PTKP menjadi pengurang laba sebelum pajak. Nah, perseorangan juga dapat, ini ya kalau pekerjaan bebas tadi ya, dapat menggunakan formula NPPN, norma perhitungan penghasilan neto, atau laba sebelum pajak, atau menggunakan dasar ya pembukuan laba sebelum pajak, atau bisa NPPN juga. NPPN ini kan ada tarifnya langsung ya, jadi kita cukup catat omset, nanti untuk mencari penghasilan netonya berapa, ya udah menggunakan NPPN. NPPN ini bentuknya tarif ya, 20%, 25%, atau 35%. Nah, penghitungan PPh terutama mengikuti tarif progresif, atau bisa juga PPh final, PPh UMKM ya, mungkin pada nanti kita bahas aspek perhitungannya. Ini yayasan dan koperasi saya tidak bahas ya. Nah, jadi secara sederhana, ini yang perlu kita pahami dan hafal ya. Nah, jadi jika bentuknya badan usaha dan peredaran brutonya di bawah 4,8 M, maka itu bisa menggunakan tarif PPh final ya, tarif pajak final, yaitu kalau berdasarkan UU 23 tahun 2018 itu tarifnya adalah diturunkan ya. Kalau dulu biasanya mungkin kan 1%, sekarang menjadi lebih rendah, yaitu 0,5%. Nah, tetapi apakah kalau di bawah 4,8 ini hanya menggunakan PPh final saja? Tidak ya, bisa saja tetap menggunakan tarif fasilitas tadi ya, pasal 31E. Jadi kesimpulannya kalau di bawah 4,8 M, bentuk usaha boleh memilih apakah menggunakan tarif final ataupun tarif 31E, yaitu diskon 50%. Nah, ini ya. Nah, fasilitas apa sih PPh pasal 31E itu? Fasilitas pengurangan pajak sebesar 50% untuk peredaran lebih dari 4,8 M tetapi kurang dari 50 M. Ini peredaran atau omset setahun ya. Nah, jadi ini nanti ada perhitungannya lagi. Nanti kita bahas di perhitungannya saja ya. Jadi maksudnya kalau misalnya omsetnya 10 M, maka itu ada bagian yang didiskon 50%. Kan harusnya misalnya kalau 10 M kan itu kan akan dikenai tarif pajak badan ya 22%. Nah, tidak, nanti laba atau PKP-nya itu tidak dikenai langsung 22%, tapi nanti ada sebagian yang mendapatkan diskon 50% dan ada yang sebagian yang dikenai full 22%. Nah, lalu ada tarif PPh pasal 17 ya, yaitu kalau dia sudah di atas 50 M, pasti kena 22%, tidak terkecuali ya.
Nah, ini jarang di soal, tapi untuk perusahaan yang terdaftar atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu akan mendapatkan tarif pengurangan, oh ya ini maaf ya saya belum ganti, 3%. Kalau dulu memang 5%, kalau PPh badannya masih 25% ya, tapi kan sekarang udah berubah jadi 22%. Nah, kalau untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau sahamnya terpecah sesuai dengan syarat yang untuk mendapatkan fasilitas ini, dia berkurang 3%. Jadi tetap sama sebenarnya 20%. Nah, ini dia contoh kasus ya. Bagaimana jika perusahaan omsetnya di bawah 4,8 M setahun? Nah, dan perusahaan tadi itu atau entitas tadi itu menggunakan tarif fasilitas 31E, yaitu diskon 50% dari tarif pajak badan. Yang mana tarif pajak badannya 22% ya. Berarti 50% dari 22% berapa? 11%. Nah, untuk PT itu bagaimana sih efek pajaknya? Nah, di sini saya memberikan contoh angka yang standar ya, sama untuk PT, CV ataupun perorangan, yaitu peredaran usahanya 4M. 4M ini kan di bawah 4,8 M ya. Nah, HPP-nya anggap saja 2M juga, laba kotornya 2M, lalu ada beban operasi. Lalu di sini ada gaji direksi nih, 120 juta. Kan deductible ya kalau gaji direksi ya. Laba sebelum pajaknya juga 300, sehingga nanti laba sebelum pajaknya 380 juta. Nah, ini kan PKP ya, nah, penghasilan kena pajaknya. Bagaimana? Nah, penghitungan pajaknya, yaitu kita menggunakan tarif pasal 31E. 11% dari 380 juta, yaitu 41,8 juta. Maka laba bersihnya adalah 445 juta. Nah, apakah berarti, maaf ini, apakah berarti PT ini kena tarif pajak 11% saja? Ya memang tarif PPh badannya memang 11%, tapi sebenarnya ada pajak lanjutan. Nah, dalam bentuk dividen, karena laba ini kan masih dalam perusahaan ya, masih dalam PT. Bagaimana investor untuk mendapatkan manfaat setelah investasi? Pasti dari dividen ya. Dari dividen, anggaplah laba ini 338 juta ini dibagikan semuanya. Maka itu akan terutang PPh atas dividen. PPh 4 ayat 2 ya, final ya, yaitu 10%. Nah, berarti jumlah pajak, ini maaf ya, bukan PPh, jumlah pajak yang sebenarnya ditanggung, itu berapa sih? Pasti 33 juta ditambah 41 juta ini. Jadi mana totalnya 75 juta. Jadi kalau saya misalnya membentuk PT, saya akan menanggung pajak itu sebenarnya adalah 75 juta. Yaitu pajak lewat 41 juta ini dan 33 juta ini. Nah, jadi kalau kita hitung tarif pajak efektif, berapa? Ya 75 juta dibagi 380 juta. Itu setara dengan 19%. Nah, setaranya 19% ya, itu efektif, maksudnya tarif pajak bersih. Padahal kan yang disyaratkan undang-undang kan hanya 22%, 22% ya, tapi ini kan diskon 50% ya, hanya 11%, tapi ternyata saya tanggung 19%. Kenapa? Karena ada tambahan 10% lewat dividen. Nah, ini kalau PT. Jadi kalau PT kita menanggung 19% loh. Kalau yang lain bagaimana? Kalau yang CV. Nah, yang di CV ini sama, 4M juga, HPP-nya juga sama, beban operasi sama, cuman gaji sekutu aktif kan non-deductible ya. Mau dibayarkan atau tidak itu non-deductible. Sehingga PKP-nya adalah 500 juta. Nah, CV karena dia omsetnya di bawah 4,8 M, maka menggunakan tarif pasal 31E juga ya, diskon ya, 11%. Nah, maka 11% dari 500 juta adalah 55 juta. Laba bersihnya 445 juta. Nah, 445 juta ini kalau dibagikan ke para sekutunya, itu tidak akan dikenai pajak lagi. Nah, itu uniknya CV ya. Jadi, maaf, kok error ya? Sebentar. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kan membayar pajak 55 juta sehingga laba bersihnya 445 juta. Nah, ini kalau laba bersihnya dibagikan full
maka tidak akan dikenai dividen lagi. Sehingga kalau bentuk CV dengan model usaha yang sama, bisnis yang sama, pajak yang dibayar ke pemerintah berapa? Hanya 55 juta saja. Sehingga berapa tarif pajak efektifnya? Ya 11%. Karena kita bersih nih. Nah, menarik kan, CV berarti bermanfaat nih, karena pajak yang dibayarkan kecil. Tapi itu kita harus paham konteksnya ya. Di sini kan contohnya adalah di bawah 4,8 M. Nanti kalau di atas 4,8 M bagaimana? Nanti ada analisisnya lagi ya. Nah, bagaimana kalau saya mau usaha ini bentuknya OP aja sih? Atau perusahaan perorangan? Bagaimana hasilnya? Nah, kalau perorangan, karena di bawah 4,8 M, saya boleh milih nih, mau pembukuan ataupun pencatatan. Nah, bagaimana kita analisis dua-duanya? Nah, yang pertama pembukuan dulu. Kalau pembukuan pasti kita catatnya sama seperti PT dan CV tadi ya, karena PT dan CV wajib pembukuan. Nah, di sini laba sebelum pajak yang saya hasilkan adalah sama 500 juta. Saya tidak bayar gaji ya, karena biasanya kalau usaha perorangan kan tidak akan membayar gaji ke diri sendiri ya. Walaupun sebenarnya kalau dilakukan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, di sini asumsinya tadi ya, kita tidak membayar gaji untuk diri kita sendiri. Laba sebelum pajaknya sama seperti CV 500 juta. Nah, uniknya di OP atau perorangan kita ada fasilitas PTKP ya. Karena saya K3 deh, asumsikan yang paling tinggi benefit pengurangannya yaitu 72 juta. Maka PKP saya 428 juta. Nah, ini dihitung seperti kalian menghitung PPh 21. Didapatlah 77 juta. Sehingga tarif pajak efektifnya 15% dari laba sebelum pajak yang saya bayarkan. Karena saya hanya bayar 77 juta. Nah, bagaimana kalau saya mau pencatatan? Nah, pencatatan ternyata bidang usaha saya ini terkena tarif NPPN yang 30%. Maka kan tadi omsetnya sama-sama 4M ya, maka penghasilan neto saya 1,2 M, 30% dikali 4M. Nah, saya tetap dapat fasilitas PTKP 72 juta, PKP-nya 1128, sehingga kalau dilihat ini sampai bracket 30% ya, total pajak yang harus saya bayar 283 juta. Yang mana itu setara 25%. Cukup tinggi ya. Nah, bagaimana summary-nya? Nah, ini dia. Kalau kita lihat summary-nya, peredaran usaha yang sama, laba sebelum pajaknya jadinya berbeda ya, karena perhitungannya tadi berbeda-beda juga. Pajak terutangnya juga berbeda. Kalau kita lihat di sini, pajak paling kecil adalah CV, 55 juta. Dan tarif pajak efektifnya otomatis yang terkecil juga ya, 11%. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya bisnis kita menghasilkan omset di bawah 4,8 M, mungkin lebih baik menggunakan CV. Tapi ini tidak pakem ya, saya selalu mengingatkan mahasiswa saya dari semester lalu. Ini tidak pakem, bukan berarti CV yang terbaik, tidak ya. Ini kan ada asumsi-asumsi yang saya tetapkan sendiri ya, contoh HPP-nya 2 M, beban operasinya 1,5. Ini kalau berubah nanti bisa saja keputusannya akan berubah. Jadi poin penting di sini adalah Anda semua bisa menganalisis, misalnya kalau ketemu soal baru, misalnya saat memang ingin mengimplementasikan ini, nah ini tabel-tabel ini harus dianalisis lagi. Tidak bisa menyandarkan pada kesimpulan di perhitungan yang ini, yang mana angka-angkanya hanya berlaku untuk angka-angka yang memang sudah ditentukan saja. Nah, jadi nanti kalau ada soal, dianalisis ulang lagi, tidak bisa mengatakan CV yang terbaik. Karena di satu soal, PT bisa saja yang terbaik. Satu soal lagi, CV yang terbaik, satu soal lagi, OP yang terbaik, bisa saja, fleksibel ya. Skill atau kemampuan yang diharapkannya itu adalah kemampuan untuk mengolah angka-angka yang ada, untuk menghadirkan kesimpulan seperti yang ini. Nah, jadi kalau di soal ini, CV yang terbaik. Nah, videonya panjang ya, padahal pembahasan kita masih agak panjang. Yaitu kalau masih sama di bawah 4,8 M. Tapi, nah semua bentuk badan usaha ataupun perorangan, istilahnya UMKM ya, kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M, sebenarnya masih boleh menggunakan PP 23 tahun 2018. Tarif pajak final ya, yaitu 0,5%.
Jadi PT itu peredaran usahanya kan 4M. Itu boleh membayar pajak menggunakan PP 23 tahun 2018 kalau memang memenuhi syarat-syaratnya ya. Apakah PT jadinya tidak melakukan pembukuan karena penghitungan pajaknya hanya menggunakan omset? Tidak, tetap wajib menggunakan pembukuan, hanya saja perhitungan pajaknya yang menggunakan PPh final. Jadi ini tetap ada HPP-nya dicatat oleh PT dan CV ataupun OP ya kalau menggunakan pembukuan. Tapi kita lihat di sini, peredaran usaha 4M, PPh terutang otomatis sama ya, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Pajak efektifnya 5, nah di sini berbeda ya, PT lebih kecil. Kenapa? Karena laba sebelum pajaknya 380 juta, karena ada 120 juta yang deductible tadi ya, sehingga laba sebelum pajak PT kan memang akan lebih kecil. Sehingga di sini pajak efektifnya lebih besar. Lagi-lagi unfavorable ya. Nah, batasan waktunya di sini, tapi ingat ya, PP 23 ini ada batasan waktu. Nah, jadi kalau tidak semua badan usaha yang omsetnya di bawah 4,8 M itu boleh pakai PPh final 0,5%. Kalau PT batasnya 3 tahun, kalau CV batasnya 4 tahun, kalau OP batasnya 7 tahun. Setelah itu apa? Misalnya PT sudah 3 tahun menggunakan PPh final. Setelah itu apa? Ya menggunakan yang barusan kita bahas tadi ya, yaitu pasal 31E. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini lagi-lagi yang favorable adalah CV dan OP ya. Mungkin di sini lebih prefer yang OP ya, karena 7 tahun. 7 tahun menanggung beban pajak hanya 0,5% atau efektifnya 4%. Sangat itu ya, ringan ya pajaknya ya, kalau namanya saja memang untuk mendukung UMKM ya. Nah, ini skenario ketiga. Dia ada di tengah-tengah. Kalau tadi kan di bawah 4,8 M, perusahaan bisa final, bisa 31E. Kalau di tengah-tengah ini, bagaimana? Tetap menggunakan PP 31E. Nah, yaitu diskon, tapi tidak semuanya di diskon. Kalau tadi kan full diskon, 50% kali 11, 22%, jadi 11%. PKP-nya pun full dikali 11%. Nah, kalau di sini tidak ya. Saya rasa pasti mahasiswa sudah pernah ya ngitung. Hanya saja kita harus adjust tarifnya. Di sini saya sesuaikan peredaran usahanya tidak 4M lagi, karena harus di atas 4,8M. Ya sudah, saya naikkan 5M. HPP-nya juga sesuaikan, ya ini angka-angka estimasi ya, gaji direksi sama, laba sebelum pajak juga saya jadikan sama, 380 juta. Nah, penghitungan tarif pasal 31E itu jadi 43.472. Nah, di sini saya coba tantang deh, mengapa ya ini PKP-nya 380 juta, tapi kok pajak terutangnya 43 juta, dari mana angka ini? Nah, ini saya tantang ya, nanti kita bisa bahas lewat video conference. Laba bersihnya pun otomatis 336 juta. Ingat, PT ada konsekuensi dividen, ada tambahan pajak lagi 33 juta. Sehingga kalau dihitung, tarif pajak efektifnya 20%, karena harus bayar 77 juta ke pemerintah ya. Kalau di CV kita lihat lagi sama laba sebelum pajaknya 500 juta juga. Ini saya tantang lagi dapat angka 57 juta 200 ini dari mana? Laba bersihnya 442 juta. Nah, ini kalau dibagikan ke sekutu akan free, tax free ya. Sehingga tarif pajak efektifnya hanya 11,44%. Lalu untuk perseorangan tidak bisa pencatatan ya, karena ini sudah di atas 4,8, pasti pembukuan. Jadi tidak ada skenario OP pencatatan lagi ya, hanya OP pencatatan itu hanya jika omset di bawah 4,4 M. Di sini kita lihat sama ya, laba sebelum pajak atau PKP-nya ini 500 juta, PTKP, ini benefit dari OP 72 juta, maka PKP-nya 428 juta. Dihitung seperti tarif PPh pasal 17 ya, 5%, 15%, 25%, maaf, 21 ya, sehingga totalnya 77 juta. Presentasinya pun 15,4% dari laba ya, 500 juta. 77 bagi 500. Nah, ringkasannya kalau kita lihat dengan peredaran usaha, maaf ini ya, sepertinya saya salah lagi nih. Tunggu ya, coba cek, mungkin ini hanya salah tulis saja ya, 77124.
77.124 ya ini. Lalu di sini 57.200. Oke, ini hanya salah tulis ya. Ini 5M sebenarnya semuanya. Tidak ada masalah. Di sini pajak terutangnya juga sama. Kita lihat lagi-lagi CV yang terendah. Tapi tanda kutip ya, ini tidak pakem. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk soal ini CV yang oke. Di soal lain bisa saja PT. Yang jelas ya memang harus dianalisis. Karena angka-angka di atasnya ini ya, yang sudah strict saya tentukan seperti ini. Saya berbeda lagi nanti ya. Nah, yang jelas mahasiswa harus mampu menguji menguji sensitivitas, analisis sensitivitas sebutan biasanya. Jika angkanya ini, maka pajaknya begini. Dan sehingga nanti PT yang lebih baik, lebih kecil pajaknya. Seperti itu ya. Nah, ini skenario terakhir. Ini kasus yang kalau bisa yang normal, yaitu sudah di atas 50M, pajaknya clear, yaitu 22%. Bagaimana? Kita ubah lagi di sini peredaran usaha 60M ya, maaf, harga HPP-nya, laba kotor, beban operasi, gaji direksi, laba sebelum pajak 4,2 M jadinya. Sehingga nanti langsung dikalikan 22%. Nah, karena ini deductible semuanya ya, 22%. Nah, laba bersih 3,26 ini juga. Nah, ini juga nanti akan kena sama ya, PH dividennya. Sehingga harusnya kita bayar 22% saja, tapi kita secara efektif kita bayarnya 29,8% dari laba sebelum pajak. Lagi-lagi PT tinggi ya, kelihatannya ya. Kalau di CV, gaji sekutu non-deductible, padahal juga tidak bisa jadi pengurang, mending tidak ada jadinya. Laba sebelum pajaknya 5M ya, di sini jadinya karena tidak ada gaji. CV juga sama 22%, jadi langsung 5 kali 22%, 1,1 M, laba bersih 39, tapi ini bersih ya, oh, ini typo lagi, maaf. Ini harusnya 3, saya perbaiki langsung deh ya. Nah, ini ya 3,9. Jadi jumlah PPh yang dibayar di CV hanya 1,1 M. Karena ini tidak ada lagi-lagi tax free ya. Jadi tarif pajak efektifnya sama 22%. Sama dengan ini karena memang tidak ada pajak lanjutannya. Nah, kalau OP pasti wajib pembukuan. OP pasti wajib pembukuan. Peredaran usaha 60 sama ya. 60, 40, 20, laba sebelum pajak 5M. Nah, di sini tidak disinilah yang membuat OP ini tidak favorable jika memang omsetnya sudah terlalu tinggi. Kenapa? Karena PTKP-nya tetap fix ya, maksimal 72 juta. Sehingga kalau laba sebelum pajak 5M hanya dikurang 72 juta kan tidak terasa ya, PKP-nya 4,9. Sehingga kalau kita lihat presentase tarif pajaknya itu 28% ya, tinggi sekali. Nah, kalau kita bandingkan di sini, lagi-lagi CV lagi ya, yang diunggulkan dari aspek pajak. Nah, ini terkena pajak berganda ya, sudah kena pajak badan, kena pajak dividen, sehingga dia memang lebih tinggi. Tapi apakah dari analisis semua skenario CV yang terbaik? Lagi-lagi tidak ya. Karena kalau kita lihat nature-nya sendiri, CV sendiri kan banyak kekurangan juga ya. Kalau kita lihat lagi di sini misalnya kekurangan CV, sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Wah, ini kan risikonya bisa sampai ke kekayaan pribadi ya. Modal juga sulit ditarik kembali, rentan akan konflik juga. Kalau konflik misalnya ada konflik sama sekutu, maka ini bisa bubar. Kelangsungan hidupnya tidak menentu. Nah, makanya dari awal kan, dari slide awal yang saya sampaikan kan, seberapa penting aspek pajak. Misalnya kan kalau kita analisis, anggaplah kita analisis model usaha kita sama dengan skenario tadi kan mengindikasikan dari aspek pajak kita harus buat CV. Nah, apakah penting aspek pajak ini untuk pemengaruhan bentuk usaha? Padahal misalnya saya ingin membuat PT ini karena memang modal saya ini besar, saya mau expand buat perusahaan yang besar, otomatis kan tidak bisa di-cover oleh CV. Ya sudah,
karena kepentingan saya ingin membuka cabang yang banyak, misalnya dengan modal yang besar, maka saya harus tetap buat PT. Nah, apakah saya rugi jadinya? Ya rugi dari aspek pajak, tapi mungkin untung dari aspek yang lain ya. Brand saya terkenal, laba juga jadinya jauh lebih besar. Jadi ingat, sebenarnya ini saya ingin sampaikan di pertemuan pertama. Kita memang membahas topik manajemen pajak ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah tidak semua perusahaan memfokuskan ke aspek minimalisasi pajak. Perusahaan tetap bisa berjalan walaupun membayar pajak yang misalnya tinggi. Tapi mereka tetap memilih jalan itu. Kenapa? Karena memang perusahaan tidak fokus pada aspek pajak sebagai aspek utama ya. Bagaimana misalnya sederhana saja, misalnya perusahaan ingin ekspansi dan ingin menangkap peluang bisnis lebih besar, tapi kan otomatis pajaknya nanti lebih besar ya tidak apa-apa. Pajak yang besar itu kan akan sejalan ya dengan profit yang besar juga. Memang kalau kita dalam menganalisis soal-soal ke depan, mungkin fokus kita adalah ke optimalisasi pajaknya atau minimalisasi pajaknya. Tapi untuk kehidupan nyata, tidak semua perusahaan fokus di pajak. Jadi memang kita harus sesuaikan. Nah, di sini ada soal latihan yang sudah saya setting, jawaban akhirnya menarik juga untuk kita bahas nanti. Tapi sebelum saya tampilkan jawaban, akan lebih menantang ya jika mahasiswa mengerjakan sendiri. Jadi ini tugas kelompok untuk minggu kedua, silahkan dikerjakan. Soal ini sangat menarik ya. Tugasnya sama, yaitu tinggal menganalisis kalau OP pajaknya berapa, kalau CV berapa, kalau PT berapa, dengan informasi-informasi yang ada di sini. Nah, nanti jawaban bisa dikirim di lewat itu ya, portal ya. Nanti kita akan bahas bersama. Sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Dicatat dulu sekarang, nanti ditanya saat video conference. Terima kasih.